Cek cek, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, kakak semua bisa on cam dulu sebentar kita foto bersama. Langsung muncul-muncul. Kakak kita nih dia, yasinan mau dia, Kak Fitri, Kak Edi. Oke kakak semua, kita foto bersama. 3, 2, 1. Oh, Kak Krisis muncul. Oke, sekali lagi kakak semua. 3, 2, 1. Pak Ustadz Rizko ini. Kita mulai nih. Baik kakak semua. 3, 2, 1. Monggo Pak Ustadz langsung dimulai saja. Kak Nugroho. Baik kakak semua. Hari ini kita Imit untuk rencana tindak lanjut atau RTL program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasi 1 JP, moda daring atau sinkronus kata semua. Nah, baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita rilekskan sejenak ya. Nah, ini teknik stop ini kalau di guru penggerak ya. Ini Kak Konita mau mimpin apa lagi? Kak Konita hilang. Baik kakak semua, mungkin hari ini full sekali kegiatannya, agendanya. Saya juga baru sampai rumah, macet 3 jam. Ditempel karena banjir ya kakak semua. Nah, mari kita rileks sejenak kakak semua.
relaksasi ya. Teknik stop kakak semua silakan duduk santai, rasakan. Mbak Konita, siapa teknik stop ini? Pejamkan mata kakak semua, rasakan nafas yang masuk melalui mulut, melalui hidung, melalui hati, sangat full kegiatannya, rilekan. Tapi jangan sampai ngantuk ya kakak semua, nanti merem-merem beneran. Lekan sejenak. Cukup ya kakak semua, kita kembali ke laptop ya. Alhamdulillah ini. Nek bengi kok malah lengkap ya. Kurang satu Mas Wani ya ternyata ya. Baik kakak semua, tidak hanya dengan di pembelajaran ini saja, harapannya teknik stop ya, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculnya rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan juga perlu kita terapkan kepada anak-anak kita ya, di lapangan ya. Lagi panas-panas, langsung mulai, dilalah ono sik jawabnya kurang nyenengke, wah ngegas langsung ya. Nah, kita perlu stop dulu sesekali ya semua. Selanjutnya kakak semua, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Karena Pak Ustadz sudah ada, Kak Nugroho bisa pimpin berdoa. Waktu dan tempat Matur nuwun Pak Eko. Mari rencang-rencang sedaya sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Semoga kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, berdoa tidak dibatasi. Matur nuwun Pak Eko. Monggo waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Eko. Matur nuwun. Terima kasih Kak Nugroho. Nggih, saya terima kembali pengembalian waktunya. Nggih, kakak semua,
hari ini kita satu JP ketemu ya. Kemudian saya bacakan lagi kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tambah apa lagi nih, Kak? Halo, Bapak Ibu. Bapak Ibu, biasanya Ibu Bapak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 tentang KBS, Komunitas Belajar Bersama. Nanti tugasnya yang sudah bisa segera diupload. Ketoke ono sing dudet malam ini ya, tanggal 22. Nah, yang kemarin sudah dirancang, silahkan langsung bisa diupload atau diunggah ya di LMS. Kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini ada rencana tindak lanjut dari program yang kakak-kakak semua kemarin sudah buat ya, sudah buat. Agenda kita sesi ini adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Cepat gitu. Nah, pendahuluan kakak semua. Silakan menuliskan di kolom chat persiapan belajar hari ini ya. Pada level berapa kakak semua hari ini? Silakan klik di kolom chat. Putus-putus suara pas pelan. Oke, siap. Silakan dituliskan di kolom chat. Apakah masih putus-putus? Persiapan belajar 5, 6, itu. Wah, lumayan nih Kak Dina itu. Kenapa Kak Dina kok bisa menjawab 7? Ya, kalau situasinya kayak gini tuh mendukung ya paling tidak yang ngrungokke ki tenanan. Tapi kalau di sekolah benar-benar udah nggak fokus sambil dikejar-kejar sambil ngapa-ngapain. Jadi lebih siap jika posisi memang tenang fokus kayak gini bisa mau belajar apa gitu. Oke, terima kasih alasannya. Ini ya 555 ini ngikut yang atas atau iki? Ini saya ngawali Kak Farul. Kak Farul. Selatan Mohon hujan diakui Kak ya. Eko. Hah? Jadi kalau sebenarnya 5 gue 50-50 tau. Nilai aman. Nilai aman, nilai aman. Jadi cuacanya nggak mendukung. Tapi untuk ketenangan dalam belajar ketika sore atau malam ya tepat lah, sempurna. Intinya kalau sudah sampai rumah itu malah bisa fokus ya. Yep. Betul. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih kakak semua sudah menuliskan. Nggih, tujuan dari pembelajaran yaitu peserta memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar kakak semua ya. Jadi yang kemarin sudah disusun itu ada
tindak lanjutnya ya. Nah, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak dan atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah? Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira kakak semua. Bahkan kemarin kan sudah ada yang malah berkolaborasi ya sudah ya. Silakan klik resen kakak semua. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek yang sudah disusun kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolahannya masing-masing ya, bukan sekolahannya tetangga ya. Kak Gina silakan. Ya, terima kasih. Mungkin walaupun kemarin saya tidak sempat menyimak untuk pertemuan kemarin ya, karena memang banyak hal yang tidak memungkinkan. Tapi untuk menjawab ini, saya sempat ngobrol sih dengan Pak Andika tentang proyek kolaborasi ini yang bentuknya, kalau kemarin kita ngobrolnya bentuknya ke bentuk SEM ya. Nggak tahu sesuai dengan pembahasan yang kemarin atau tidak, tapi yang jelas kami sempat ngobrol tentang pembelajaran berbasis proyek ini, salah satunya dengan bentuk SEM, karena melihat dari lapangan kita yang minim, nah itu kapan-kapan kita memang mau membuat proyek ini, bagaimana anak kami antara kolab kelas 7, kelas 8, 9, karena saya ngajar kelas 9 ya, kelas 8, 9 untuk bisa kolaborasi membuat SEM. Jadi saling belajar lah. Kalau kemarin saya mendapat pembelajaran ini dalam diklat, kemarin sempat juga Pak Andika melihat pelaksanaan SEM di kelas 9, sepertinya tertarik dan kemungkinan besar kami akan membuat proyek dalam bentuk SEM. Mungkin itu Kak. Terima kasih Kak Gina. Nggih, kolaborasinya dengan sesama MGMP kalau perlu malah yang muda-muda seperti Mbak Dani itu bahasa Indonesia nanti bisa di bagian MC-nya kan, bisa terkait dengan nanti wawancara dan lain sebagainya ya, bisa masuk. Seni budaya kemarin juga masuk ya, ada cheerleadersnya ya. Nah Iya, itu nggih. iya, iya. Jadi nanti bisa berkolaborasi dan tapi tetap motornya adalah PJOK yaitu SEM-nya itu ya. Tapi kalau dulu saya ingat itu dulu saya pernah merancang dengan pengawas saya itu adalah proyek pembelajaran lintas mapel. Nah, hampir sama dengan seperti ini cuma kalau yang dulu itu tidak memilih salah satu menjadi motornya. Nah, kalau ini kan harapannya PJOK-nya yang menjadi motornya. Itu Bapak Ibu atau kakak-kakak semua. Kak Nugroho mau menyampaikan? Iya, sekedip Pak. Kemarin untuk kolaborasi ini temen kan kita 3 ya Pak guru olahraga yang ikut kemarin Ungaran tuh, yang satu itu kemarin dalam kompel menyampaikan juga ke wali kelas, dan kemarin wali kelas banyak yang tertarik juga, dan bahkan malah eh, kalau tempat saya ada FOS ya Pak, kayak wali murid tuh mereka malah juga tertarik Pak, kemarin mau menyiapkan kayak membantu kayak propertinya itu, terus bahkan besok yang mau membuat sama kayak Bu Dina itu, kami mau membuat SEM, bahkan mereka juga mau menyiapkan, tapi bahasanya cuma membantu sih, nggak terlibat langsung dalam artian di lapangannya itu enggak, karena masih pembelajaran ya, cuma mau membantu dalam hal itu saja Pak, kayak properti, terus seragam-seragam juga dibuat kayak pertandingan sungguhan itu, terus kemarin juga baru direncanakan Pak, tapi tempat saya belum, karena minggu ini ada BTS, dan tadi juga barengan sama itu tuh Pak, kita di Mandala itu, jadi belum belum
terlaksana insya Allah minggu-minggu depan atau minggu depannya lagi. Ngeten Pak, matur nuwun. Oke, terima kasih Kak Nugroho. Nah, itu memanfaatkan aset ya. Biasa kalau di sekolahan itu sekarang kalau orang tua diberikan ini juga apa kesempatan luar biasa, totalitas sekali ya. Oke, Kak Fitra, mangga. Eh, gini Kak, nanti kita mohon diskusi sambil saya bertanya terkait ini proyek ini ya, kolaborasi dengan rekan sejawat. Dalam tanda kutip kan kalau saya mengamati itu dari teman-teman lainnya itu kayak ada di Kombel ya Kak. Jadi mempresentasikan apa yang akan kita lakukan. Kemudian di situ apa namanya hampir melibatkan guru, semua guru. Begitu Kak Eko. Nah, nek di tempat saya itu terus terang sebenarnya kegiatan ini nanti endingnya itu deadline-nya itu tanggal berapa Kak kalau boleh tahu? Ya, untuk RTL ini kakak-kakak semua nanti berproses setelah hari ini, nanti ada timelinenya, nanti saya jelaskan. Nah, itu kakak semua nanti mempresentasikan. Kalau di tempat kami itu kebetulan kan karena SMP ya, jadi guru mapelnya banyak ya, guru tenaga karya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan jumlahnya bisa sampai 66. Jadi kami dibagi-bagi ya, misalnya saya itu PJOK ada 3 guru, tambah lagi IPS 3 guru, seni budaya ada 3 guru, jadi ada 9, prakarya 10, kelihatannya tambah PPKN. Jadi setiap kelompok itu ada sekitar 10 sampai 15 guru. Nah, itulah yang saya manfaatkan kemarin karena mapelnya itu kita karakternya hampir sama ya. Jadi kalau saya itu kemarin presentasinya mengundang teman-teman itu. Jadi nanti pada saat presentasi nanti akan banyak masukan, ada ide-ide dari peserta. Nah, itu yang akan menyempurnakan dari program kita. Seperti itu, Kak Fitra. Nah, kalau misalnya Kak Fitra di sekolahannya itu kan, kalau SD kan ya ada kan kombelnya ya tetepannya. Nah, Ada. nah di kombel itulah yang jenengan akan presentasikan. Seperti itu Kak Fitra. Semua Kak Eko. Misalnya itu nanti kita dalam tim misalnya hanya 5 sampai 10 orang gitu enggak masalah sih. Ya, nggak apa-apa, Kak. Masalahnya terus terang ini ya, sebenarnya di sekolah saya itu kan saat ini kan sedang dibangun toh Kak. Terus kemudian kita itu teknisnya gabung dengan 2 sekolah. Nah itu jadinya itu saya ki merasa ngene iki wah hampir seminggu ini kombel 2 kali karena pas tiap jedes satu sekolah saya itu mengadakan kombel, yang SD Cokro dan jedes 2 itu diundangi. Setiap jedes 2 ada kombel, jedes 1 sama Cokro diundangi. Wah, jadi hampir 6 bulan ini wis seminggu 2 kali, pernah 3 kali. Hampir setiap minggu makanya nanti Malah bisa ini toh, bisa urun rembuk kalau yang sekalinya bisa digunakan untuk itu. masalahnya kombelnya itu malah langsung dari BPKB. Ya alhamdulillah dari BPKB karena memang salah satu sekolah itu ada dana apa itu yang tambahan itu? Sekolah penggerak. Bukan. Apa ya senengnya? Boskin. Ada kayak misalkan Boskin betul lah itu cair lah itu kan ibaratnya mau nggak mau harus dihabiskan atau buah juadinya isinya wis kombel lah. Jadi Kalau begitu nanti Boskin tidak harus coba habis kita ya, nanti Pak. berusaha Bisa mencari memang. lanjut. Nah ini mungkin karena di beda sekolah ya Pak. Jadinya wis mau nggak mau ya mungkin dari sekolah itu harus segera dihabiskan di tahun ini biar ora numpuk-numpuk paling laporannya begitu.
Ya nanti kita coba usahakan dengan melihat ini kan waktu juga sudah mepet, ibaratnya efektif itu minggu depan hanya 3 hari, ya Selasa. Selasa pun saya KPPS paling setelah ngajar izin bu kepala. Paling nanti Kamis atau Jumat begitu. Siap. Siap, Sementara Kak itu Fitra. kendala Siap. kendala ataupun sharing yang saya sampaikan di saya. Nanti intinya kita koordinasi ya sharing dari kakak-kakak semua yang ada di grup ini. Maksudnya nanti kita sama-sama bertanya gimana tuh ini nanti kita sambil di apa namanya kontak kan biar ya tentunya nanti di endingnya lancar. Begitu kakak-kakak semua Kak Eko. Terima kasih. Siap, Kak Fitra. Nanti biar leluasa nggak ada saya juga nggak apa-apa. Mau buat grup lagi atau saya tak ini. Monggo silakan ya, biar kakak semua bisa lebih leluasa. Mungkin kalau ada saya kan rodo piye ngono ya. Ya, kakak semua. Oke. Bagaimana perlibatan komunitas rekan jawab untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apa pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, secara prinsip adalah KBS itu untuk mendukung pembelajaran ya yang berkualitas dan bermakna sehingga nanti endingnya akan meningkatkan hasil belajar. Nah, kira-kira kakak semua komunitas pemahaman kakak semua terhadap komunitas belajar apakah sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kemarin ada cerita yang di ini ya, salah satu di SMP 5 ya, itu mengambil yang lagi viral gitu kan. Nah, itu kemudian ada lagi macam-macam di setiap sekolah. Ada yang mau mewakili menjawab ini? Kak Kris kayaknya mau soal lagi. Kak Kris, monitor. Sepertinya belum nyambung. Halo Kak. Halo. Nah, Kak Kris, apakah pemahaman Kak Kris terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik di komunitas belajarnya Kak Kris? Oke, ini mohon maaf ya nih off cam sebentar, sinyalnya baru kurang bagus juga di sini, baru hujan. Siap. Kalau dampaknya pasti ada ya untuk komunitas belajar ini. Apalagi kita saling sharing begitu, jadi dari teman-teman itu juga ada masukan ke saya begitu, saling berdiskusi dan apa yang menjadi kekurangan begitu juga eh, bisa dikoreksi dan diperbaiki begitu. Jadi akan sangat berdampak sekali kepada pembelajaran untuk peserta didik. Makasih Pak Eko. Siap, terima kasih Kak Kris ya. Karena kebanyakan yang diambil dalam tema-tema kombel itu mesti satu berbagi praktek baik ya, kemudian menggunakan metode atau model pembelajaran ya yang bervariatif ya. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Saya kira juga sudah ya. Nah, kakak semua, di sini ada tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJUK. Kemudian keterampilan pedagogi guru PJUK yang berpusat pada peserta didik dan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini yang berkelanjutan ya kakak semua. Penyampaian RTL kakak semua. Nah, pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar yang sebentar lagi akan berubah ya, adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik
dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler atau co-kurikuler. Nah, untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Berarti programnya co-kurikuler ya, kakak semua. Jadi program co-kurikuler itu adalah program yang menunjang kegiatan intrakurikuler ya. Nah, pengantar tugas kakak semua, sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas, bukan yang sudah berjalan ya kakak semua. Nah, kemudian bahan tayang berarti bisa PPT nggih kakak semua. Notulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Nah, ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti ada notulen sama catatannya ya kakak semua. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Contohnya seperti daftar hadir ya kakak semua. Nah, ini kelengkapannya. Rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini Sukan Ratnakar ya, sebuah quote. Nah, moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini kakak semua nanti RTL-nya itu komponennya ada 9. Ini kok baru. Nah, 9 slide, sorry. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide kakak semua. Nah, ini komponen programnya adalah judul program atau kegiatan, latar belakangnya, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan setiap tujuan, struktur programnya, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Kak Dina, monggo. Ya Kak, mumpung belum kebacut, kan kemarin kemarin itu yang pas saya mendengarkan yang RTL yang kemarin itu kan hanya berupa rencana, tapi ini tadi kok ada foto kegiatan dan lain-lain, apakah beda? Karena saya belum bisa buka soal-soal selanjutnya, terganjal belum upload video. Oke, jadi kakak semua ini nanti apa namanya pembelajaran berbasis proyek yang kemarin itu ditingkatkan dengan cara
menyusun rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu kemudian dipresentasikan di komunitas belajar sekolah kakak semua. Nah, yang dimaksud video atau foto kegiatan adalah dan notulen atau presensi itu adalah saat kakak semua melakukan presentasi itu. Jadi nanti di situ kakak semua menyampaikan 8 poin ini, ya, komponen program ini di depan rekan-rekan sejawat, ya. Tentunya nanti ada dokumentasinya, ada foto, video, kemudian ada catatan diskusi, pasti ada masukan, ada yang bertanya-tanya. Nah, itu kan nanti akan menjadikan diskusi di situ. Nah, itu semuanya nanti menjadi kelengkapan dari RTL yang kakak susun ya, kemudian disempurnakan. Oke, Kak itu Adil ya. Kak itu teman sejawatnya cuma satu tok itu saya dengan Pak Andika atau harus dengan apa namanya kayak kombel sekolah gitu? Ya, kalau ini untuk program ini adalah di kombel sekolah. Tapi kalau di SMP kan ada, misalnya di rombelnya kan udah kombel jadi satu, tapi ternyata masih dikelompokkan lagi. Seperti tempat saya misalnya kita ada PJUK, Seni Budaya, PPKN, IPS. Nah itu kan Oh, itu rumpun ya. mungkin ya satu rumpun gitu misalnya. Kalau Ya, rumpun terima nanti kasih. jadi ilmu keluarga. Oke, siap. Nah, kemudian silakan Kak Fitri. Tadi saya kok mendengar bahwa kegiatan untuk itu ya Kak, untuk apa, perencanaan berbasis proyek itu co-kurikuler, benar? Berarti nggak di intrakurikuler. Betul. Berarti istilahnya bentuknya sebuah kegiatan yang tidak di dalam jam pelajaran, kemudian bisa berarti proyek aja ya P5 atau gitu? Apa Ya, gimana? bisa project P5 nggih, atau project lintas mapel itu juga bisa, hampir sama sebenarnya. Nggih. Bisa lanjut atau masih Sebentar, ada yang sebentar. perlu Kalau dikonfirmasi? seandainya sebentar, kalau kemarin kan saya merencanakan itu di SEM-nya. Ini sama nggak ya? Maksudnya dari SEM itu kita pakai untuk rencana tindak lanjut itu nggak bisa? Kan karena Bisa perencanaan aja, berbasis Kak. project saya kemarin itu kan pakai SEM. Kalau SEM itu Ya, kan berarti infra. Itu ya, bagaimana? Ada arahan buatan? ya. Tinggal ini Kak Fitri ya, itu kegiatan itu diaplikasikan ke co-kurikuler, jadi melibatkan mapel-mapel yang lain itu. Jadi nanti itu ini kan akan dipresentasikan di apa namanya kombel ya. Harapannya ini menjadi penyempurnaan dari program yang dibuat. Kemudian intinya kan ini rencana tindak lanjut. Rencana kita buat slide, kemudian kita presentasikan ke teman-teman kita, baik ini satu rumpun gitu. Tapi apakah tetap dilaksanakan? Apa hanya rencana aja? Tetap artinya begini, kalau tempat saya kemarin karena kebetulan waktunya pas, jadi seminggu sebelum apa namanya atau 2 minggu ya, 2 minggu sebelum P5 itu kebetulan program ini jalan, artinya saya merelevansikan dengan program yang P5 yang akan berjalan itu. Jadi memang saya sampai pelaksanaan sampai evaluasi gitu. Tapi kalau kakak semua itu kalau harapannya memang kemarin kan yang akan dilaksanakan 1 minggu ke depan gitu ya. Tapi lebih dari itu yang paling penting adalah kakak semua ini program ini akan dipresentasikan di apa namanya kombel sekolah seperti itu. Jadi nanti ini rencana slide-nya maksimal 9 slide, kemudian ditambah dokumen-dokumen misalnya
ada video atau foto, kemudian ada catatan notulennya dari proses presentasi itu, kemudian ada daftar hadir. Nah, semua itu dijadikan menjadi satu, Kakak, semua yang akan diunggah dalam bentuk. Nah, ini saya sampaikan dulu nggih. RTL ya Bu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, atau catatan diskusi bersama KPS, video atau foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS, Kakak semua. Nah, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan. Nah, ini di sini dapat ditindaklanjuti bersama komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, ini bisa menjawab tadi ya, Kak Fitri ya. Nah, di sini kakak semua penjelasan komponen. Kak Fitra gimana, Kak Fitra? Mau mengkonfirmasi sesuatu kah? Iya Kak, betul. Jadi gini Kak, nah gambaran saya kemarin itu saya membuat RTL itu terkait SEM. Nah, RTL itu memang terus nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, saya presentasikan. Pertanyaannya gini, untuk RTL, semisal nanti tidak ada waktu bertatap muka langsung, itu apabila menggunakan Google Meet atau Zoom itu apakah bisa? Nanti saya rekam gitu. Itu yang pertama. Bisa nggak, Kak? Kak, orang suaranya, Kak. Nah. Lalu ya, kalau sementara ini tatap muka ya, Kak Fitra ya. Tapi nanti coba kita pelajari bersama apakah bisa. Kalau memang kegiatan kompil di sekolah itu daring ya, kemungkinan bisa juga seperti itu. Ya, nanti melihat Tapi sikon, Kak. Karena kan memang jam efektifnya itu kita ya apa namanya terbatas juga. Nanti nek semisal takutnya nanti kalau saya kejarkan nanti setelah SAS, yaitu nanti aktivitas siswa itu nanti malah ketemunya waktunya molor. SAS itu kemungkinan kalau tadi menyampaikan kayak di luar jam pelajaran ya, kayak P5 itu nanti takutnya nanti kita SAS dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7. Nah, paling 2 sampai dengan tanggal 6, otomatis kita nanti melaksanakan kegiatan ini di antara tanggal 9 sampai 13 di apa sela-sela kayak misalnya remedial atau apa. Nah, misalnya mungkin bisa daring, nah itu nanti kan diusahakan nanti dari kita kan mungkin minggu depan kegiatan juga bisa terlaksana. Terus kemudian yang menambahkan yang ditanyakan Kak Fitri tadi memperjelas, berarti itu fit tidak bisa dilakukan di dalam JPL ya? Harus melibatkan hampir semua siswa ya, karena kan kalau SD kan kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya, bukan per mapel ya. Jadinya berarti harus dilakukan sama misalnya kelas, katakan saya ambil kelas 4, 5, 6 gitu ya Kak. Kan saya kalau koordinasi dengan guru, mungkin guru kelas ya kalau di SD itu, guru kelas 4, guru kelas 5, guru kelas 6 begitu. terima kasih Kak Fitra pertanyaannya. Nah, kalau untuk di sini itu kan rencana tindak lanjut, jadi rencana ya kakak semua. Jadi rencana ini yang kakak semua akan mempresentasikannya di kombel sekolah. Nah, harapannya itu dari presentasi itu didapatkan masukan, kemudian diskusi terkait dengan pelaksanaan yang sudah disusun agar menjadi lebih sempurna. Tapi kalau pelaksanaannya itu kan bisa dilaksanakan pada saat itu tindak lanjut dari program ini sudah selesai. Jadi
kakak semua fokus untuk apa namanya menyusun RTL dan mempresentasikan RTL ini di Kombel sekolah. Monggo Kak Dina. Oke, makasih Kak. Nanti Nek bingung ya, nanti kita saling koordinasi lagi nih Kak. Siap. Mungkin via Japri jenengan tak telepon. Ini Kak Siap, Dina, makasih. silakan. Ya Kak, tadi yang masih menyambung pertanyaannya Kak Nita tadi, karena memang saya kemarin agak los. Untuk yang kemarin itu tugasnya, misalnya kemarin itu tugasnya SEM, kemudian yang proyek ini karena harus semua, saya nanti RTL-nya, kok tugasnya ya kemarin apa ya, itu saya rencananya adalah SEM. Tapi untuk yang proyek RTL ini, saya menggunakan P5 gitu, maksudnya beda bisa gitu, atau gimana Kak? Atau yang kemarin Boleh menyambung saja. dengan sekarang, yang kemarin itu SEM itu sampai dengan terlaksana atau sekedar rencana, karena saya nangkapnya yang kemarin itu rencana. Kemudian yang ini juga rencana ke depan. Jadi misalnya kemarin SEM, yang RTL-nya saya ambil P5, mungkin gitu atau bagaimana Kak Eko? Karena sedikit los jadi agak bingung. Nggih, terima kasih. Kalau kemarin itu pembelajarannya di intra, disarankan untuk ini masuk ke co-kurikuler ya kakak semua. Jadi bisa ke project. Jadi melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi melibatkan dari sumber daya yang ada di sekolahnya masing-masing. Seperti itu Kak Dina. Oh, siap paham. Matur nuwun. Jadi silakan Kak Iva. Ya, saya ingin tanya Kak Eko, tadi kan sudah disampaikan ke teman-teman ya bahwa kita mempresentasikan apa yang kita buat dari RTL tersebut kepada rekan sejawat ya di Kombel kita. Itu apakah videonya itu ditentukan batas waktunya seperti yang kemarin itu saya menyampaikan ke teman-teman tentang visi misi saya ya, misalnya seperti itu kan ada durasi waktunya kurang lebih 30 menit ya. Itu terus diunggah ke YouTube, terus nanti teman-teman bisa melihat itu, ataukah cuma foto-foto saja dan videonya bebas lah, misalnya katakanlah 20 menit lah seperti itu, atau apakah ada aturannya? Mungkin Pak Eko bisa membantu. Siap Kak Farul, silakan. Izin Kak Eko. Kalau Siap. ini materinya masih banyak nggak kira-kira? Enggak. Kalau misalkan Enggak. dihabiskan dulu materinya, terus nanti kita tinggal sharing aja gimana? Kayaknya mesti Enggak banyak apa-apa. pertanyaan, rame banget pertanyaan ini. Enggak apa-apa. Aku Oke. juga kalau di tempatku juga pengen tanya, tapi rampung ke selesaiin materinya dulu aja. Oke, siap. Bentar. Oke, Kak Nita, nanti kita bahas lagi. Jadi kakak semua, tadi kan RTL yang besok kakak semua akan presentasikan itu mencakup dari 8 poin. Nah, ini masing-masing penjelasannya ya kakak semua. Jadi ada judul program atau kegiatan. Judul program ini berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kalau kemarin kan ini perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Kalau ini karena disarankan untuk ke kokurikuler, berarti perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, latar belakang di sini, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitannya dengan konsep modul-modul yang telah dipelajari.
kemarin ada pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, ataupun menggunakan SEM, nggih. Nah, kemudian kakak semua, ini di latar belakang, pastikan di latar belakang ibu bapak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Jadi di latar belakang itu. Nah, yang akan dipromosikan. Jelaskan konteks program, mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar. Nyatakan kondisi kesenjangan dan kebutuhan. Nggih, latar belakang biasa seperti itu nggih, kakak semua. Nah, kemudian di tujuan program, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, nyatakan bentuk capaian-capaian yang diharapkan dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan. Kaitkan suara pilihan kepemilikan kembali. Seperti saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan lini masa tanggal mulai dan tanggal berakhir setiap tindakan. Nah, di sini ada struktur program dan mitra komunitas. Program kegiatan dibuat merupakan sebuah program co-kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas usia. Nah, ini dijelaskan ya, menjawab pertanyaan yang Kak Citra tadi ya. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset. Contoh nama proyek, yuk gerak. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi mengembangkan materi aktivitas konsep usaha dan sebagainya. Yuni, mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Nah, ini merancang itu. Kemudian Indra Sari, guru bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri work, PPT, atau video pendek. Nah, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jelaskan sumber daya yang dapat digunakan melakukan program ini. Fokuslah pada bagaimana ibu bapak menggunakan sumber daya yang ada, implementasi dari asset-based thinking. Komponen keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sudah tadi, rencana evaluasi. Menyatakan dalam rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja, ibu bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih berpartisipasi dalam evaluasi. Kemungkinan tantangan, nah nanti kemungkinan dan cara mengatasinya. Jadi kira-kira tantangannya apa, kemudian cara mengatasi gimana. Nah, ini aspek penilaian RTL kakak semua.
Itu yang pertama adalah tujuan program. Ini mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan kepemilikan. Ya, indikator di program itu masuk semua, dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Kelengkapan rencana, deskripsi target, lini masa perencanaan, potensi tantangan, rencana solusi mengatasi, dan tantangan yang relevan. Keterlibatan komunitas sekolah, ragam sumber daya, upaya menempatkan peserta didik, rencana pelibatan komunitas atau mitra, rencana evaluasi lini masa, sumber data, teknik pengambilan data. Nah, ini kakak semua, lini masa RTL, ini penyusunan rencana tindak lanjut, menyusun unggah RTL dilengkapi dokumentasi berupa video, foto, kegiatan, notulen, dan lain-lain, rentang 6 hari dari sesi pengantar, jadi seminggu dari hari ini ya kakak semua, berarti hari Jumat sampai dengan hari 6 hari, berarti sampai hari Kamis ya, minggu depan. Penilaian RTL, setelah unggah RTL, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Kakak semua, diskusi tanya jawab. Kita belum ke situ kakak semua. Sebentar nih. Jadi Pantre. Hormat gerak. banter apa nih? Kak, RTL itu berarti sudah yang terakhir ya, Kak? Nanti ada satu lagi Kak, bukti karya. Jadi kakak semua kan sudah nah itu endingnya nanti. Itu yang detail ya. Terus musik apa ya? Wah, jos sih. Jos. Wah, ruangannya ya jos sih, wah. Istimewa. Terbaik. Yoi, bro. Nah ini ada 8 slide ya, dilanding sama judul. Nah ini targetnya kelas 789. Ini rencana evaluasinya. Jadi setiap komponen ada kakak semua. Ini kemungkinan, tantangan, dan solusinya. Nah itu buktinya daftar hadir dan notulen ya. Nah, terima kasih. Ini apa refleksinya menggunakan Google Form ya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini apa namanya, saya videonya kalau nggak salah ini sekitar 20 menit ya, sekitar 20 menit. Kak, kok sudah ada refleksinya, apakah itu sudah terlaksana, Kak? Yang di videonya. Belum, jadi bentar. Itu kelihatannya ini, ada yang mengusulkan tanya jawab, bukan refleksi ya, itu diskusi ya, forum diskusi. Ada yang menyampaikan lewat Google Form. Jadi saya fasilitasi 2 ya. Ada yang menyampaikan secara langsung, ada yang kan kalau secara langsung bergantiannya lama ya. Jadi kalau sudah siang juga sudah agak ini, jadi mending menulis ya. Itu Kak.
Dina saya koreksi ya. Nah, Oke, silakan terima kasih. nanti. Oke, bisa dilihat ya, ini saya presentasikan. Kalau Silakan nanti dicek di, oh ini sesi foto bersama. Nanti secara lebih lengkap bisa dilihat lagi di itu, atau saya bukakan di Kak, yang untuk RTL harus diwujudkan dalam YouTube kah? coba dibuka nanti di modulnya, Kak. Kalau saya kemarin itu di YouTube ya. Soalnya di tempat saya beda. Bentar. Oke, soalnya belum bisa buka, bisa nggak buka kalau Iya. nggak bisa. Oke. Bentar ya. Selamat malam teman-teman semua. Kalau saya berkunjung ke Indonesia itu saya senang lihat nih ruangannya penuh. Terasa sekali kalau kita haus ilmu dan mengejarnya kan. Entah apakah slide-nya ada Dilannya, nggak tahu. Nah, ngomong-ngomong soal Dilan, saya mau ramal sedikit kan. Setelah acara ini kan kita nggak mungkin ketemu Melia, karena kantinnya udah tutup. Nah, tekan ini saya. Kak Eko. Oke. Berarti yang kita tatap maya ini sudah masuk ke yang RTL ini ya Pak? RTL 1 persiapan rencana tindak lanjut itu? Ya, betul. Berarti yang modul 3 kan deadline-nya malam ini ya berarti? Ya, yang ini ya. Ombel KBS. Oke. Berarti bariki nggarap. Wah, rasi dobrai iki. Rayo tutupannya. Bentar. Ini kok agak lama ya. Silakan Kak Konita, gimana? Kak, Ini sinyalnya. Kak Eko, Ya. untuk waktu pengimbasan, untuk waktu kita presentasi di KBS-nya itu apa nggak bisa mundur? Karena kan Senin sama Rabu kan libur. Kalau pas dilelah kombelnya yang dapat jadwal Senin atau Rabu kan ya gimana? Mbok ya mundur Senin atau Rabu. Coba nanti dicek ya di LMS ya kakak semua. Oke. Mas, ada Jumat, Kamis Jumat. Akan terakhir jare Kamis. Apa? Ora ya, seminggu saka saiki. Ya berarti Kamis jenengan. Kombel. Lah iya, lah nek Kamis lagi kombel terus lerep menyusun-nyusun Garap kan. Karo ngantuk-ngantuk. Ya kakak semua, ini hanya sebagai referensi saja ya kakak semua. Di sini untuk judul programnya saya
eksplorasi budaya Jogjaku melalui permainan tradisional mengembangkan pendidikan gerak dan profil pelajar Pancasila pada peserta didik SMP Negeri 6 Yogyakarta. Jadi di sini ada eksplorasi budaya Jogjaku ya. Kemudian ada permainan tradisional, ya, terutama yang dari Jogja, kemudian mengembangkan pendidikan gerak. Nah, di sini saya memilih pendidikan geraknya. Nah, kemudian kakak semua, tujuannya itu adalah yang pertama memfasilitasi voice, choice, dan ownership peserta didik. Sarana pengembangan P5 menumbuhkan kecintaan budaya lokal, memberi ruang untuk pendidikan gerak dan berkreasi. Nah, ini yang kedua, kolaboratif ya. Ini ada voice, choice, ownership-nya ada di sini. Jadi indikatornya ada kalau sudah disebut ya kakak semua. Kemudian kolaboratifnya ini peserta didik, konsep pendidikan berpusat pada peserta didik. Dengan kolaborasi mapel seperti seni budaya, prakarya, bahasa, BKTIK, PKN, IPS. Baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluatif, dan RTL dengan memaksimalkan aset based thinking ya kakak semua. Nah, kemudian kakak semua di sini adalah capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi di sini ada peserta didik dapat menyampaikan ide, memilih jenis permainan, dan memperagakannya dengan kreativitasnya. Jadi di sini ada student agency-nya ada. Kemudian peserta didik dapat mentransfer ide, pilihan, dan peragaan dalam berbagai jenis konsep gerak. Peserta didik menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila. Peserta didik dapat menginternalisasi. Kalau kita ingat pada backward design, jadi kita tujuan, jadi indikatornya itu mau diukur dengan apa itu kita harus jelas, harus nyambung ya kakak semua. Peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai budaya kejogjaan melalui permainan tradisional. Peserta dapat mempraktikkan dalam kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini programnya struktur dan mitra dalam komunitas. Jadi ada semua ya kakak, semua programnya co-kurikuler, ini harusnya co-kurikuler, menunjang program intrakurikuler. Ada 7-8 jenis permainan tradisional Jogja yang relevan. Ini macam-macam yang akan menjadi pilihan dari anak-anak ya. Kemudian selanjutnya target sasaran populasi adalah seluruh peserta didik kelas 7, 8, 9 berjumlah 678 peserta didik. Pelaksanaan pada bulan September 2024 dilaksanakan dalam sistem blok selama 2 pekan atau 41 JP. Nah, ini sebenarnya pada saat di dalam ini kalau misalnya ada perlombaan ini SEM-nya juga bisa masuk ini kakak semua. Kolaborasi guru yang akan berkolaborasi adalah Kombel Satria Tama, Mapel PJUK, Seni Budaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini kapasitas sumber daya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki ya. Kemudian ada jenis evaluasi, ada observasi, per-assessment, refleksi atau umpan balik, implementasi evaluasinya, ada rencananya ini. Kemudian ini kemungkinan tantangan dan solusinya. Jadi ini ada bedanya ya. Jadi ada tantangannya, kemungkinannya sama. Dan terima kasih itu kakak semua. Jadi tidak begitu apa ya bahasa ndaki banget gitu, tapi secara garis besar saja. Nah, di situ biasanya kalau secara garis besar itu nanti diskusi tanya jawab itu akan lebih lebih hidup gitu ya. Monggo yang mau mengkonfirmasi atau mau ditanyakan terkait dengan rencana tindak lanjut ini kakak semua.
kalau tugas terakhir adalah bukti karya Kak Dina nanti. Jadi memilih mau highlight selama proses materi-materi dari modul 1 sampai 3 atau mau memilih salah satu ataupun menyusun mengaplikasikan atau mengimplementasikan satu misalnya modul pendidikan gerak atau modul SEM gitu ya. Nah, itu yang akan dijadikan bukti karya besok. Silakan kakak semua. Kita masih dalam tahap tanya jawab. Boleh kakak semua bisa buka YouTube, buka TikTok, atau sosmed yang lain. Sekarang banyak ya yang upload ya. Ada RTL, kemudian ada juga yang aksi nyata, bukti karya, apalagi dari gelombang 1 ya. Tapi ingat kakak semua, kemarin kami ya secara etika kita lah, jangan sampai program itu sama plak ya, atau hanya terinspirasi ini bagus ini referensi terus kemudian kakak-kakak tuangkan dalam RTL kakak semua malah eman-eman kalau sudah sampai berjalan gitu ya. Gitu kakak semua, ada yang mau dikonfirmasi lagi? Kak Iva tadi, apakah sudah saya jawab atau belum tadi? Yang itu Pak, yang videonya berarti ya, halo Pak Eko. Berarti yang RTL itu yang videonya, yang video, yang itu berarti itu ya tidak maksimal 30 bebas ya itu ya waktunya durasinya. Ya, yang penting mencakup dari presentasi kemudian sampai dengan itu diskusi. Silakan Kak Fitra. Nah, berarti kan misalnya ya ini dibuat SEM, misalnya kalau melibatkan melibatkan banyak siswa itu, jadi kayak misalnya di dalam kegiatan senam gitu, kira-kira bisa nggak Kak? Misalnya nanti dari senam itu nanti yang mengkoordinir adalah siswa dari siswa kelas paling atas kelas 6 gitu. Ya, jadi itu kan senamnya mau masuk ke pendidikan gerak atau mau pas lewat kontor ya. Nah, itu bisa masuk ke pendidikan gerak atau pendidikan ini kebugaran ya kalau senam. Nah, itu kan kegiatan kurikuler ya. Itu bisa melibatkan berbagai ini. Misalnya dari sisi BK-nya nanti itu dia bisa BKTIK, dia bisa memberikan materi ketika mereka merancang infografis atau mereka edit videonya, nanti promosinya lewat apa. Nah, jadi mapel-mapel yang lain itu kita kolaborasikan untuk mendukung program kita itu Kak semua. Jadi ini baru rencana ya Kak semua. Jadi jangan terpaku pada implementasinya. Kalau sampai terimplementasi, alhamdulillah kan kayak gitu. Nah, yang penting adalah program rencana ini kakak semua susun, kemudian dengan memperhatikan poin-poin yang ada, komponen-komponen yang ada, kemudian kakak semua bisa dipresentasikan di kombel sekolahnya masing-masing. Lah nanti akan mendapatkan beberapa masukan, pasti ada ide pengembangan. Seperti tempat saya kemarin itu juga ini, pertamanya saya bebaskan mau mencari tidak hanya di Kejogjaan saja, karena kan permainan tradisional banyak ya. Kalau yang intinya kan yang gerak, nah itu mau ditambahkan ke yang lain. Tapi terus ide itu ya sudah cukup kearifan lokal saja, jangan melebar kemana-mana. Di situ malah diskusinya malah jadi yang saya belum tergambarkan malah bisa saling
menjelaskan, terutama tentang teknis. Biasanya pertanyaan itu tentang teknis dari peserta ya. Seperti itu kakak-kakak semua. Ada lagi? Monggo. Pokoknya referensi tidak hanya dari saya, kakak semua silakan. Sekarang banyak sumber belajar ya. Pokoknya apa namanya, jangan terpaku pada iki engko aku ora nyandak ki, ini enggak nyampe ki ngimplementasikannya. Tadi kan ada dibahas ya kakak semua. Jadi implementasi dari program tersebut itu kan pasca kegiatan ini ya, tindak lanjut ya gitu ya. Kalau ini baru rencana kakak. Saya yakin kakak semua sudah punya gambaran. Silahkan tuangkan saja kakak semua. Dari komponen judul, tujuan program, latar belakang. Intinya ini kakak semua. Ketika kakak semua menyusun itu, misalnya latar belakang, itu jelas di situ ada apa namanya, ada student agency-nya nyambung di situ. Jadi cara milih selama ini program gimana, kemudian nantinya seperti apa, terus kemudian kesenjangannya bagaimana di situ, terus kolaborasinya akan seperti apa. Yang penting komponen-komponen itu muncul dan terjawab kakak semua di situ. Nah kalau sudah ada komponennya itu, udah itu nilainya akan mengikuti kakak semua. Begitu kakak semua. Kok ini langsung serius ya, kepikiran ya, langsung garap gitu. Set, kampung gitu kan. Jadi Bandung Bondowoso enggak sih? Betul Pak Faru, betul itu 100% Bandung Bondowoso. Wingi wis sepakat karo Pak Edi karo Pak Nuk ngono kuwi. Pak Nuk, tugas H-1 jadi Bandung Bondowoso. Saya itu pernah kakak semua ya. Silakan Kak Faru. Kok jadi anteng nih? Silakan Kak Faru. Oh, kalau misalkan untuk yang RTL kan diusahakan minggu ini, terus diuploadnya kapan tadi? Jumat, Kamis. Ya, Terus di juga, timeline. Ya. juga ke bukti nyatanya gitu. Jauh nggak? Gimana Kak? Kalau kan ada bukti nyata juga. Kalau misalnya bukti nyata itu kan berarti RTL-nya udah kita laksanakan berarti kan ya? Enggak, jadi begini Kak Fahrul ya. Ini jadi untuk RTL ini kakak semua itu rencana kemudian dipresentasikan. Nah, nanti ada buktinya, dokumen, ya, ada presensi, ada notulen, gitu kan. Kalau format notulennya monggo, kalau saya itu biasa SPC dari TU itu, karena kemarin ada snacknya, gitu kan. Jadi itu, nah itu beserta dengan dokumentasinya. Nah, kemudian untuk nanti bukti karya kakak semua, itu besok kita bahas lagi. Jadi bukti karya itu bisa highlight selama proses pembelajaran yang kita lakukan dari modul 1 sampai modul 3. Bisa juga kakak semua mengambil part-part yang kakak-kakak ini memang seneng gitu, dan ini kakak implementasikan. Sebagai contoh, kalau saya itu adalah penilaian otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, besok kita bahas. Ada juga yang apa namanya, pengembangan diri dengan meng-highlight dari proses awal sampai akhir itu. Jadi dirangkum, dibuat, itu juga bisa. Ada banyak juga yang itu adalah modul ajar kakak semua. Jadi produknya, bukti karyanya itu terakhir adalah modul pembelajaran, yaitu implementasi dari proses yang sudah kita pelajari. Oke. Ya. Aku milih jadi Bandung Bondowoso apa Mitra?
Ini saya lihat tadi malah yang sudah refleksi itu malah Kak Kris sama Kak Edi ya malahan ya yang udah kirim ya. Kak Fitri biasanya pertama ya. Aku sembodro wae iki. Silakan ya kakak semua nanti bisa di-upload. Ada lagi kakak semua? Semakin malam semakin monggo silakan, masih saya buka pertanyaan sambil menyeruput kopinya atau susu jahe. Susu jahe ini kakak semua. Ada lagi kakak semua? Ini malah hampir 2 JP malah. Saya juga pernah kemarin pada saat saya menjadi di posisi kakak semua, pada saat itu gawean lagi barengan ya ceritanya. Nah pada saat RTL ini kakak semua, jadi ketika apa namanya fasilnya itu menyampaikan, saya baru buat kakak semua, tapi ketika pas apa presentasi itu saya sudah jadi pas banget. Jadi memang belum begitu lengkap, jadi saya lengkapi setelahnya. Seperti itu. Begitu kakak semua? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan nanti di grup atau Wapri, silahkan kalau ada yang perlu dikonfirmasi. Bertanya Kak. Siap Kak Fani. Pertanyaan saya, apakah Kak Fitra bersedia nanti saya hubungi untuk diskusi? Apa ini? Benar. Anu Pak Akbar, kuwi kan nggone jenengan kae ngalor sithik terus belok ngulon, ono lapangan to. Nah, ten kidul lapangan kan ono soto ning kono. Oh enak itu. Besok gas iki. Jadi iki ketemu Kakak semua perhatikan ya. Ini sementara nanti ini apa namanya? Recordnya saya tutup dulu baru nanti kita ngobrol lagi ya kakak semua. Oke. Ya baik kakak semua. Kita karo langsung garap di dudet malam ini ya. Kak Dinda lagi serius banget lagi. Oke kakak semua pada Jangan ketinggalan kereta ya aku. Ya, sesi kita hari ini Bapak Ibu, padahal tadi di dalam Ibu Bapak ya, nah itu secara bergantian ya. Merefleksikan pembelajaran modul 3, tadi dari tanya jawab sudah banyak refleksi ya. Memahami penugasan rencana tindak lanjut, nah, nanti banyak sekali apa namanya sudah ditanyakan. Nah, di sini sudah ke penutup. Nah, iki ono bendera, ono Garuda. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Iki kutune ono cakep gitu kan. Tapi nek saya itu kan, ini apa namanya kata terakhir itu akhirannya itu ditirukan 3 kali. Contohnya kakak semua, kalau ladang banyak hama, mama. Terus kayak gitu ya. Tak perlu petani untuk berpindah, dah. Wah, Mbak Indah malahan apa ke gowo-gowo ya. Ya, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Isiana apa? Wah, ya kuwi terima kasih. Wah. Asik. Bocoran. Asik. Ya bocoran.
Bocorannya terima kasih, Pak. Ya, oh alah. Aku bukti karyanya terima kasih. Ya, bukti karyanya besok lagi kakak-kakak semua ya. Oke kakak semua sudah pada. Wah, Kak Fani hilang lagi. Oke kakak semua silakan on cam-nya kita foto keluarga dulu. Kayak wingi sore aku ngilang kok wis off. Kak Nugroho, Kak Risai. Oh, Mantap. iki. Fotonya ning Marina Beach. Kak Iva, oke Kak Edi. Mana ini Kak Edi, Kak Kris? Monitor. Oke, Maaf baru kakak sampai semua. rumah habis latihan malam. Mantap. 3, 2, 1. Salam. Ayo tangannya pemilu. Sekali lagi ya. Lagi tangannya gayanya rantu. Pipi yang penting semangat. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kakak semua. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan. Alhamdulillah. Baik, kakak semua. Semoga tidak menjadikan tambah bingung, tapi menjadi pencerah ya. Kalau tidak mencerahkan berarti nanti apa? Ke salon kecantikan dan tambah cerah. Gimana Kak Edi? Silakan Kak Kris, monggo. Nanti saya japri Kak Eko masalah yang tadi kalau belum paham biar nanti ada revisi tugas dan yang lainnya. Siap. 86. Oke. Ya, semoga ke depan rada-rada slow gini loh Zoom jadinya tuh paham. Nah, kalau di sekolah wah dah nggak fokus nggak ini. Sekolah mumet, Bu. Iya. Pak, minta tolong. Wah, wis. Kalau awal-awal kan jam kerja ya masih tapi siang ya. Ternyata lebih efektif kalau malam. Paham, beneran enggak paham. Malam 3 JP ya rada menangis, Bu. Iya. Betul lah. Nanti berarti besok data Maya meneh ya Pak Eko?